News Entertainment. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Kembali kita jumpa di hari Minggu pagi yang sangat diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya Walden senang bisa menjumpai Anda di dalam keadaan yang sangat baik tentu saja. Bincang santai solusi rohani hari ini menghadirkan topik nubuatan tidak terjadi, salah siapa? Dan narasumber saya seperti biasanya adalah Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani. Kita langsung ke narasumber. Shalom, selamat pagi Pak. Shalom Walden. Puji Tuhan. Dolar ini mau menembus. Kita sudah Oktober loh ini. Oktober ya, Iya. Oktober ya betul. Hampir akhir tahun sudah ya. Iya. Dan yang terakhir santer dibicarakan kan mengenai melemahnya rupiah ya ini terhadap dolar Amerika Serikat. Mau Posisi dikhawatirkan tembus ke 15 loh ini. 15.000. Gimana Pak? Tapi kalau saya punya satu prinsip saya begini, dolar mau berapa puluh ribu pun, mau 20.000 pun, tapi kalau hidupku dipelihara Tuhan, itu tidak ada yang aku khawatirkan. Jadi kita tidak usah Ya. khawatir gitu? Jadi artinya gini, meskipun dolar 5.000, kalau hidup saya tidak dipelihara Tuhan, saya akan Khawatir. kekeringan dan akan kekurangan. Tapi walaupun dolar melambung tinggi, tapi kalau hidup saya ada di dalam tangan Tuhan dan dipelihara Tuhan, saya tidak perlu khawatir apapun. Dan kalau saya sampai hari ini hidup, berapa puluh tahun saya hidup di dunia, ini bukti pemeliharaan Tuhan. Saya tidak pernah akan takut apapun akan terjadi. Karena hidup kita bukan karena itu ya Pak ya, tetapi karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Betul. Seperti betul. itu. Ini mungkin pesan-pesan yang menyejukkan ya bagi Coba kita. Walden Ya, baca di kitab Injil Matius pasal 6 ya. untuk pemirsa semua, biar pemirsa bisa tenang hatinya menghadapi gejolak yang terjadi. Dia merasa aman di dalam Tuhan. Apa yang disampaikan di dalam Matius 6 ayat 26 ya ini ya. Ya. Baik, saya akan bacakan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wow, Nah. yes. Ya. Jadi kalau kita dengar ayat itu, burung aja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Kita jauh lebih berharga. Amin. Itu firman Tuhan. Dan dalam masa-masa seperti ini, kalau kita nggak pegang firman Tuhan, mau pegang siapa? Ya, Kita mau pegang janji manusia, nggak mungkin. sering dikecewakan. Kita mau pegang seseorang, nggak ada yang kekal di dunia ini. Semua orang bisa goyah, ya toh. Sekarang nggak ada yang kuat di dunia ini. Hari ini kuat, belum tentu besok kuat. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, ya dan amin, sampai kapanpun firman Tuhan tetap kokoh dan teguh. Itu yang kita bisa andalkan, Walden. Ya, jadi apapun keadaannya hari ini, Ya. Tuhan pelihara hidup kita, itu yang paling penting. Dan Baik. pemirsa dengar, ya masa-masa seperti ini, zaman seperti ini, ingat kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Maka kita tidak perlu khawatir, karena kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan sempurnalah Dia memelihara kita. Ya, baik. Pemirsa, kita akan masuk ke topik perbincangan pagi hari ini. Nubuatan tidak terjadi. Salah siapa? Ya, fenomena terakhir kan banyak ya. Nubuatan beredar dari hamba-hamba Tuhan yang baru muncul, bahkan yang sudah senior. Sebenarnya nubuatan itu masih ada enggak sampai sekarang ini dalam gereja Tuhan? Kalau kamu tanya masih ada, dan saya akan jawab masih ada, dan semakin marak kelihatannya nubuatan zaman sekarang. Dan tadi kamu bilang bahwa akhir zaman ini banyak hamba-hamba Tuhan yang bermunculan. Dia menamakan dia seorang nabi, yang seorang Nabi hamba atau Tuhan nabia ya? yang punya karunia kenabian, dan dia punya karunia bernubuat dan sebagainya. Dan itu kayaknya hari-hari ini semakin banyak, Walden. Banyak penggemarnya Ya. juga ya? Dan banyak penggemarnya. Jadi orang Kristen suka itu dengan nubuat-nubuat seperti itu. Ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Kalau saya lihat itu sampai ada orang-orang Kristen yang sampai antri berjam-jam, Seperti antri sembako gitu ya. Dia bawa kupon kayak bawa Nomor ya? nomor gitu ya, kayak antri dokter atau apapun.
untuk mendapatkan nubuat. Sebetulnya saya heran lihat orang Kristen seperti itu. Ya, Bagaimana Bapak memandang fenomena ini? kalau saya melihat seperti itu, saya ketawa dalam hati saya. Kenapa, Pak? Saya ketawa gini, kasihan ya orang Kristen ini. Saya kasihan lihat orang model seperti itu. Karena dia nggak ngerti, jadi artinya begini. Dia membutuhkan, orang kalau antri kan dia membutuhkan banget toh. Amat sangat Ya, gitu ya. kalau saya mau antri dokter sampai jam 2 malam, ya saya belani tuh antri dokter jam 2 malam pun saya antri. Karena saya membutuhkan banget itu kesembuhan, membutuhkan obatnya dia kan gitu. Tapi kalau saya lihat gini, di gereja banyak, di persekutuan doa banyak orang antri untuk mendapatkan nubuat, berarti dia tuh membutuhkan sangat dari nubuatan gitu. Itu kan begitu. Iya. Nah, jadi artinya begini Walden, kalau kita jadi orang Kristen yang dewasa, Iya. ngerti, kita mengenal firman Tuhan, kita mengenal semua janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Kita Nggak perlu seperti nggak itu perlu ya? seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Mungkin nanti di segmen kedua kita akan bahas lebih lanjut ya Walden. Apakah bisa dikatakan sebenarnya nubuatan itu kita butuh, dan sebenarnya juga tanpa nubuatan pun hidup kita bisa baik-baik saja begitu, Pak? Saya nggak pernah cari nubuat Walden. Contohnya saya ini, Ya. saya nggak pernah cari nubuat. Tapi kalau saya dinubuatin pernah. Ya. Karena Dan terjadi? Karena memang itu Tuhan mau saya dapat nubuatan. Saya terima nubuatan itu dan terjadi. Oh, berarti ada yang benar dan terjadi. Nanti kita akan ada yang tidak bicarakan. benar dan ada yang miss begitu ya. Iya. Oke. Iya, sudah disoroti fenomenanya dan disayangkan kalau sampai pakai kupon ya, antri. Tetapi kalau terjadi berarti itu dari Tuhan. Dan kalau tidak terjadi, salah siapa? Di segmen berikut jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaan. Kita tetap punya harapan besar supaya kita bisa memberkati kota ya, dan memberkati bangsa. Sebab biasanya memang kami terlibat di dalam kegerakan kota. Tetap setia mengandalkannya. Ya, puji Tuhan pemirsa, Anda masih bersama saya Walden dan Bincang Santai Solusi Rohani melanjutkan topik perbincangan. Nubuatan tidak terjadi, salah siapa? Pak James, Ya. Bapak pernah dinubuatkan oleh seseorang hamba Tuhan dan itu terjadi. Saya nggak minta loh itu. Nggak minta, orang itu datang dan Ya, menyampaikan orang itu memang menyampaikan pesan Tuhan melalui sebuah nubuatan, dan itu saya tangkap. Nah, berarti saya menangkap di sini ada yang benar, ada yang tidak benar. Bagaimana kita memang. bisa membedakan? Model zaman seperti ini, firman Tuhan sudah bilang, banyak nabi-nabi palsu juga. Saya tidak bilang nabi palsu itu siapa, Ya, tapi biar nanti itu berjalannya waktu, biar itu yang membuktikan ya. membuktikan yang asli dan yang palsu, ya kan? Ya. Tapi saya katakan gini, banyak nubuatan itu yang bukan dari Tuhan, ya. Itu bukan nubuat tapi lubuat. Jadi dibuat oleh yang Iya. menyampaikan begitu, Buat sendiri. Karena begini, karena banyak orang Kristen suka nubuat kan selalu sesuatu yang menyenangkan di masa Sesuatu yang depan. enak didengar Misalkan begitu. begini, tahun depan kamu akan mendapatkan rumah yang baru, rumah mewah 3 lantai. Siapa Wah, enggak suka? Saya ya kepengen. Kalau hari Pak. ini dia kontrak rumah, dia kepingin dapat rumah 3 lantai mewah. Suka orang. Lalu Iya toh? kemudian dia mengimani itu begitu ya. Ya, artinya begini, kalau nabi palsu dia menyampaikan sesuatu itu bukan dari Tuhan, dari dirinya sendiri. Dan kalau itu dari dirinya sendiri nggak ada jaminan bisa terjadi loh, Walden. Nggak ada jaminan terjadi. Tapi kalau itu dari Tuhan asli, Pasti terjadi. pasti terjadi. Nah, sekarang banyak, maaf ya Walden, Iya. saya harus bicara belak-belakan di sini. Banyak hamba Tuhan yang pakai pelayanan nubuat begitu, pelayanan kenabian, karunia nubuat ini sebagai ajang untuk cari duit. Ngerti ya?
Ya. Jadi artinya begini, Jadi top kan, diundang di mana-mana dia begitu bisa ya? jadi terkenal. Langsung dalam waktu singkat dia bisa ngetop, dikenal banyak orang. Kalau dikenal banyak orang, pasti duit mengalir juga. Kan dunia susah sekarang, cari Iya. duit susah, kerja susah. Mau bisnis apa bingung. Ya kalau mau kerja juga sekarang nggak gampang lapangan pekerjaan. Iya. Ya dengan cara begitu aja dia dapat duit. Tetapi saya katakan apa yang dinubuatkan itu bukan dari Tuhan. Ya toh. Seringkali saya lihat gini, seorang nabi yang bernubuat pesan Tuhan asli disampaikan, pasti kelihatan dari kehidupan seorang hamba Tuhan itu kan. Jadi hidupnya itu bisa kita lihat lah, Iya. dia hidup seperti apa begitu ya? Iya, kalau kehidupannya nggak cocok dengan firman Tuhan, tapi dia bilang ini nubuat yang dari Tuhan, mana bisa, gitu kan? Jadi pemirsa, saya harus bicara secara jelas kepada pemirsa pagi ini. Artinya gini, di masa-masa seperti ini kita harus lebih berwaspada dan lebih berhati-hati, karena banyak hamba-hamba Tuhan berkeliaran, hamba-hamba Tuhan yang baru berkeliaran menyampaikan nubuat-nubuat yang dari Tuhan, ternyata itu bukan yang dari Tuhan tapi dari dirinya sendiri, dan kita harus bisa menimbang, kita harus bisa membedakan, gitu. Membedakan roh ya, Ya, dikatakan yang begitu. mana yang asli dan yang mana yang tidak, Ya. supaya kita tidak terbujuk. Saya pernah mendengarkan beberapa kasus orang bercerita dinubuatin disuruh buka restoran, bahkan nama dari restoran itu disebutin, dan orang ini karena mendengar bahwa ini dari Tuhan dia buka, tapi 2 bulan berikut tutup. Ya, bukan itu aja, Walden. Banyak sekali ya. Saya pernah dengar gini ya, ada seorang hamba Tuhan asli dari Surabaya, asli dari Surabaya. Cuman saya nggak sebut namanya kan. Ya. Tapi kalau saya sebut nama pasti semua orang tahu. Dia memang hamba Tuhan ini terkenal, dia jago bernubuat dan terkenal memang pelayanannya pelayanan karunia nubuat. Pada satu hari dia diundang ke Amerika. Ya. Tadi seperti kita ngomongkan, kalau orang punya pelayanan seperti itu, Bisa kemana-mana ya. bisa keliling dunia. Ya. Dia melayani di sebuah gereja di Amerika. Dia menubuati seorang cowok. Cowok itu dinubuati gini, kamu akan mendapatkan tahun depan kamu akan menikah, akan mendapatkan seorang istri yang baik. Ketawa dia. Wong dia sudah menikah, dibilang suruh menikah, kamu akan menikah, berarti disuruh menikah 2 kali. Keliru. Gila itu toh. Nah, jadi artinya makanya kita harus berhati-hati dalam zaman-zaman seperti ini. Iya, Ya. baik. Kita kembali melihat ada yang benar, ada yang tidak benar. Tadi Bapak menyoroti hamba Tuhannya ya, sehingga kemudian hidupnya tidak benar dan kemudian hanya untuk mengejar materi, popularitas dan lain sebagainya yang perlu diwaspadai. Nah sekarang bagaimana dengan yang tadi antri-antri sampai pakai kupon itu jemaat? Ya artinya gini, tadi saya menyoroti di yang menubuatkannya. Sekarang kita lebih bicara lagi kepada Jemaat. jemaat. Banyak orang Kristen kan mencari seperti itu sampai rela antri dengan kupon dan sebagainya. Ya toh? Saya tanya kepada kamu hari ini, Ya. Walden, apa sih tujuannya dapat nubuat itu? Coba kamu bisa jawab nggak pertanyaan saya? Apa ya? Ada yang benar-benar pengen tahu ini Tuhan maunya apa, Tuhan bicara apa, kan seperti itu. Sebetulnya kalau kita sudah jadi orang Kristen yang dewasa, kita mengenal isi hati Tuhan, Tahu kita firman, ya. mengenal firman Tuhan, dan kita hidup di dalam Tuhan benar-benar, kita tahu kok Tuhan memberitahukan kepada kita tidak perlu pakai seseorang. Kalau kita lihat ada seorang yang mesti pakai orang lain, itu kan dia masih kanak-kanak. Dan mungkin Dia harus tidak minta dekat ya minta dengan Tuhan, ya. dibantu. Lah ya berarti dia belum dewasa toh. Ya. Kedekatan kita dengan Tuhan itu kan membuktikan kedewasaan kita dalam iman kita. Ya. Itu kan dibuktikan dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Kalau kita cuma aktif-aktif di gereja, loncat sana, loncat sini, nggak ada hubungan yang intim dengan Tuhan, imanmu masih kanak-kanak itu. Oke. Dan kalau engkau mau tahu tentang apa yang Tuhan mau lakukan, harus tanya seseorang. Iya toh? Mestinya tanya langsung dong sama Nah Tuhan. iya, kalau kita secara dewasa, kita sudah dewasa iman kita bisa itu Oke. ngerti sendiri dari Tuhan. Iya, baik. Pak James, kita cut dulu, kita lanjut di segmen berikut. Dan pemirsa, kalau memang nubuatannya itu benar-benar datang dari Tuhan, apakah dijamin pasti terjadi? Apakah ada hal-hal yang harus kita lakukan menjadi bagian kita dan nubuatan itu terjadi? Nantikan di segmen ketiga, saya akan kembali sesaat lagi.
Meski 3S tergolong program baru, namun warga sangat mengapresiasinya. Warga selalu antusias mengikuti jalannya acara, bahkan tak ingin terlewatkan satupun lomba yang diadakan. Puji Tuhan, pemirsa, Bincang Santai Solusi Rohani masih terus menemani Anda dan hari ini topiknya sangat luar biasa. Nubuatan tidak terjadi, salah siapa? Saya bersama dengan Pak James. Pak James, sebelum saya menanyakan kalau memang dari Tuhan, apakah ada bagian yang harus kita lakukan? Tapi sebelumnya, saya mau tanya, yang tadi antri-antri itu benar enggak sih? Salah sama sekali, Walden. Nggak boleh mestinya ya? Nggak bener kayak gitu, nggak perlu kayak gitu. Ya, hidup kita ini baik atau enggak baik bukan tergantung banyak nubuat atau enggak. Intinya bisa saya katakan tanpa nubuatan pun kalau hidup kita benar sesuai firman, kita pasti diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, begitu ya Pak? Iya. Jadi artinya gini, kalau orang cari nubuat berarti dia ini kayak orang buta gitu ya. Bingung juga kadang-kadang ya. Akan terjadi apa ya ini? Tuh bingung, buta, kayak orang meraba-raba. Jadi cari sana, cari sini, cari sana nubuatan. Tapi ternyata nubuatan yang seperti itu nggak pernah bisa terjadi dalam hidupnya. Kecewa. Kadang begini loh, banyak orang Kristen dia senang cari nubuat. Tapi kalau sudah dapat nubuat dia nggak dipikir gitu, nubuat itu langsung terjadi. Nubuat langsung terjadi. Pikirnya begitu. Iya, padahal nggak seperti itu kan, gitu loh. Terjadi nggak terjadi itu juga tergantung dari kita sendiri. Itu yang saya mau tanyakan. Betul ini nubuatannya dari Tuhan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya ceritakan sedikit tentang kisah dari Ishak dan Ribkah. Iya. Ya. Waktu Ribkah itu mengandung, hamil, Tuhan menubuatkan, dia bilang gini, di dalam kandunganmu itu akan ada 2 bangsa. Anak kembar ya? Ya, kembar. Yang sulung akan menjadi yang bungsu akan menjadi yang sulung. Itu nubuatan dari Tuhan. Ya, toh? Padahal waktu itu kan belum tahu ini yang di dalam kembar ya, ada itu USG. waktu hamil ya, waktu mengandung. Tapi akhirnya ketika Ribkah dengar seperti itu, Ribkah nggak lupakan. Nubuatan itu dipegang erat sama dia. Jauh ke depan setelah berbelasan tahun lagi atau puluhan tahun lagi. Anak kembar ini udah besar. Sudah besar. Ketika Ishak itu sudah mau meninggal, sudah tua, matanya sudah buta. Dia mau kasih berkat kesulungan, berkat anak sulung kepada Esau, ya, karena dia anak sulung mau dikasih berkat sebagai anak sulung, ya. Waktu itu Ishak bilang begini kepada Esau, kamu cepat masakkan masakan kesukaanku, ya, kamu ambil binatang buruanmu ya, dan masakkan cepat. Kamu cepat selesai matang, kasih ke ayah, ke bapak, lalu aku akan memberkati engkau sebagai anak sulung. Kata-kata itu diterima, didengar oleh Ribkah. Pada waktu itu Ribkah langsung suruh Yakub ambil binatang yang ada di kandangnya dia. Langsung Ribkah cepat-cepat masak. Sedangkan Esau masih pergi untuk ambil dari buruannya dia di hutan atau di mana. Ya, langsung masak, segera membantu Yakub matang. Langsung masakan itu diberikan kepada Ishak, ya kan? Yakub yang bawa. Karena apa? Karena Ribkah dengar beberapa puluh tahun yang lalu bahwa yang bungsu ini akan menjadi sulung. Yang bungsu ini akan mendapatkan berkat 2 kali lipat, berkat anak sulung. Ya. Sebab itu dia nggak mau sampai keduluan Esau. Ngerti enggak? Ya. Jadi artinya gini loh, ketika kita menerima nubuat, tapi dengan catatan nubuatan yang dari Tuhan, betul ya, bukan yang dibuat-buat, bukannya lu buat tadi itu. Nah, nubuat yang benar-benar dari Tuhan, ya, terima, tangkap, dan berjalan di dalam kehendak Tuhan, ya, berjalan di dalam kebenaran, doakan nubuatan ini. Saya percaya. Terus bergumul ya, berdoa. Saya percaya dan yakin, entah berapa tahun kemudian, tapi nubuat itu pasti akan terjadi. Tapi banyak orang Kristen cuma senang dengar-dengar aja. Dengar, lalu hidupnya tidak di jalur Tuhan. Cuma dengar di kuping aja loh, di telinga dia senang. Padahal kenyataannya nggak ada. 20 tahun jadi orang Kristen hidupnya tetap susah. Ya toh?
25 tahun jadi orang Kristen, Nggak ada perubahan hidupnya gitu ya? tetap banyak jatuh bangun dalam dosa. Nggak ada perubahan. Dinubuatin banyak ini itu. Nggak ada yang terjadi. Tiba ada yang terjadi. Bisa saja itu Tapi dari terus cari terus. Seneng saja kalau saya Walden, Ya. secara pribadi, kalau saya dapat nubuatan 10 macam nubuatan, ya. Lalu saya lihat nggak ada yang terjadi, saya akan mikir. introspeksi dong. Saya akan Ya. mikir, kemana semua nih nubuatan? Gitu ya. Saya nggak akan cari lagi. Saya akan konsultasi, mungkin itu lebih baik dengan seorang hamba Tuhan senior. Kenapa Pak, nubuatan saya ini kok nggak dapat? Ya, Belum apa yang terjadi. salah mungkin? Itu lebih dengan baik daripada hidup cari saya? sana cari sini, mengejar. Kayak orang buta tuh meraba-raba ke sana kemari. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan sampai yang dinubuatkan itu terjadi dalam hidup kita, begitu. Paling tidak kita hidup benar, ya, begitu Pak ya? Iya. Kalau saya begini, saya nih gini, saya dinubuatkan, misalkan, waktu saya kecil, Ya. kamu besok akan jadi seorang dokter, misalkan begitu ya. Wow, saya tangkap ini Ya, nubuatan. belajar dong yang serius. Saya mulai dari SD saya belajar serius. Matematika, fisika, kimia saya harus les bener-bener supaya angka-angka pelajaran ini boleh Menunjang ya? menunjang, karena dokter nggak mungkin itunya 5, Jemblok 4 gitu ya? itu nggak mungkin, ya toh. Iya. Bahasa Inggris saya harus pacu, saya harus les. Loh, itu artinya saya hidup dalam nubuatan dan nubuatan itu terjadi. Ya, oke. Itu Iya, bagian yang Tapi dilakukan. kalau saya dinubuatin jadi seorang dokter, tapi saya Bolosan. saya nggak mau belajar rajin. Ya. Angka-angka ulangan saya ya rata-rata 5, 4. Dan berharap nubuatan itu terjadi, itu mimpi. Mimpi di siang bolong kan Begitu namanya. ya. Oke, ya baik pemirsa, kalau nubuatan itu datang dari Tuhan, seperti tadi Ribka kandungannya dan betul lahir kembar dan terbukti itu benar. Tetapi bagaimana nubuatan bagi anak kembar itu terjadi dalam perjalanan selanjutnya, ada bagian yang mereka lakukan, yaitu menghidupi nubuatan itu, Pak ya, dan bertindak benar seperti itu. Mas, saya masih punya satu segmen, jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Katanya negeri kaya, kau hutan di mana-mana. Katanya negeri indah, di sana masih banyak sampah. Katanya mereka suci, tapi banyak yang tersakiti. Yang namanya juga katanya. Kita hargai lagi karya-karya musisi lokal, karya-karya indie, karena tanpa kalian kita juga bukan apa-apa gitu. Coba ceritakan, du-du-du-du. Ya, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani masih terus menemani Anda dan kita ada di segmen terakhir ya, segmen keempat. Nubuatan tidak terjadi, salah siapa? Bukan salah saya. Oke, Pak James. Tadi disoroti bahwa banyak hamba Tuhan yang memanfaatkan popularitas dan sebagainya dengan bernubuat untuk meraup keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Bagaimana Anda menyikapi? Apakah ini bisa ditoleransi begitu? Kalau saya sebagai gembala dari sebuah gereja, yang pertama saya tidak pernah akan mengundang hamba Tuhan itu ke gereja saya. Itu pertama. Begitu ya? Karena saya tidak mau meracuni domba-domba Tuhan yang sudah dipercayakan kepada saya, dan mereka sudah dapat penggembalaan yang benar, maksimal, ya, tiba-tiba diracuni, dikotorin dengan hal-hal yang tidak benar. Saya keberatan, nomor satu itu saya nggak akan undang dia. Yang kedua, saya percaya begini, dia punya urusan secara pribadi kepada Tuhan, bertanggung jawab secara ya, pribadi. dia punya tanggung jawab sama Tuhan. Karena gini ya, firman Tuhan pernah ngomong, kalau kamu menyesatkan seorang anak ini aja, ingat tuh kamu. Betul-betul. Nah, Suruh jadi ikat artinya kalau batu kita- kilangan ya, nah, buang ke laut. Kalau kita jadi hamba Tuhan, kita menyesatkan banyak orang. Itu kita urusan banget dengan Tuhan loh. Ya,
kita cuman untuk menyenangkan telinga seseorang, terus kita ngomong yang baik-baik aja untuk dia. Itu namanya kita sedang menyesatkan banyak orang. Dan kita punya urusan berat dengan Tuhan. Waduh, harus Tapi saya hati-hati. nggak pernah mau menghakimi. Biar penghakiman itu haknya Tuhan. Oke. Ya, cuman saya ingin sampaikan dia punya urusan secara pribadi dengan Tuhan. Gitu aja, Iya. Walden. Gitu. Lalu bagaimana Bapak melihat dengan jemaat yang demen banget, suka sekali dengan itu, dan ada juga jemaat yang ya sudah, saya tidak ada satu nubuatan pun yang saya pegang, yang saya hidupi. Bagaimana supaya yang memegang nubuatan maupun yang tidak ini sama-sama kita ke depannya itu lebih baik. Sebetulnya itu tugas gereja, memberitahukan kepada jemaatnya. Kalau saya sering kali ngomong, waktu saya berkhotbah, ya nggak setiap minggu dong, tapi sering-sering saya ngomong gini. Saya bilang tentang nubuat, saya berikan arti yang sesungguhnya, saya jelasin. Jadi mereka mengerti. Dan jemaat saya bukan jemaat yang gila nubuat. Dia tidak pernah, ya mungkin ada Mengejar-ngejar 1, ya? 2, 3 orang lah. Tapi pada umumnya mereka tidak pernah mengejar nubuat, karena mereka sudah mengerti. Dan saya pun katakan gini, kalaupun kamu, Walden, selama hidup tidak pernah dinubuatin 1 kali pun, tetapi saya percaya kalau hidupmu benar di dalam Tuhan, hidupmu aman, hidupmu dipelihara Tuhan, hidupmu diberkati dengan anugerah Tuhan yang luar biasa tanpa nubuat sekalipun. Ngerti ya? Ya. Dan sebaliknya orang Kristen yang syarat dengan nubuatan, hidupnya tidak benar, hidupnya terus seperti itu, nggak ada Iya. perubahan. Ya, jadi pesan saya gitu sebagai seorang hamba Tuhan, pemirsa, jangan pernah cari nubuat. Kalau toh Tuhan mau menubuati kalian, menubuati Anda, terima. Ya, enggak usah diminta-minta, enggak usah dikejar-kejar. Kalau Tuhan memang mau kasih, terima dengan sukacita dan hidupi nubuat itu, hiduplah dalam kebenaran, dan saya pasti tahu Tuhan pasti akan merealisasikan semua nubuat itu. Ya. Oke. Jadi artinya begini, sia-sialah cari ke sana kemari Ya, nubuat. biasanya muda-muda ya, jodoh saya siapa, gitu, kapan saya menikah, begitu ya. Pasti Tuhan sudah menyediakan yang terbaik ya. Pak, sebelum kita closing, mungkin sedikit lagi ada hal-hal yang berkaitan dengan juga situasi yang sulit hari-hari ini, kan banyak orang cari-cari, Tuhan bicara apa ini, bisnis lagi lesu dan lain sebagainya, dolar terus menguat dan rupiah melemah, bagaimana Pak? Pemirsa, yang saya ingin sampaikan sebagai pesan terakhir di segmen ini, hari ini, jadilah orang Kristen yang dewasa dalam iman, itu yang penting. Karena kita sudah sampai pada masa akhir zaman, kalau kita tidak menunjukkan iman yang dewasa di dalam sebagai orang Kristen, kita harus memang, Walden, hari-hari ini kesusahan dan perekonomian dan masalah dalam segala goncangan-goncangan ini nggak akan berhenti. Ini akan semakin memuncak. Dan kalau iman kita belum menjadi iman yang dewasa dan kokoh, kuat, teguh, akan runtuh menghadapi semuanya itu. Sebab itu pemirsa, jangan main-main lagi jadi orang Kristen. Kalau engkau mau ngikut Yesus, ikut benar-benar. Hidup benar-benar. Jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah. Tenggelam sekalian, maka engkau akan alami hasilnya. Kuasa Allah akan terus menyertai hidupmu. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Pemirsa, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Pak James. Di dalam nama Yesus, pagi ini kami berdoa, khususnya untuk semua pemirsa, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami bersyukur untuk perbincangan pagi ini, dan kami berdoa kalaupun ada pemirsa yang belum mengenal Tuhan, tapi saat ini kami berdoa biar melalui program ini mereka bisa mengenal Tuhan, mereka bisa menerima Yesus secara pribadi, dan keselamatan yang kekal itu kami terima. Terima kasih Tuhan. Kalaupun ada pemirsa hari ini yang sedang menyaksikan program ini, hidup mereka ada lagi di dalam kebimbangan, hidup mereka lagi dalam goncangan, yang memang saat-saat ini dunia seolah-olah semua lagi bergoncang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang teguh hidup mereka. Dan ketika hidup kami di dalam penguasaan tangan Tuhan, kami tidak pernah akan goyah. Apapun boleh menggoyahkan kami, tapi kami tetap teguh berdiri.
kami tetap dipelihara Tuhan. Amin. Kami berdoa untuk setiap pemirsa yang ada, biar kami bukan menjadi orang Kristen yang pada umumnya kanak-kanak, iman kami belum bisa dibuktikan, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi iman Kristen yang dewasa. Kami tidak mencari kesana kemari nubuat-nubuat, tapi kami langsung berhubungan dengan Tuhan sendiri, dan segala-galanya Engkau beritahukan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu dicurahkan atas setiap pemirsa hari ini dan selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Berkati kamu juga. Sukses untuk Bapak. Ya, dan pemirsa, demikian kebersamaan kita untuk hari ini. Nubuatan tidak terjadi, salah siapa? Bukan salah Tuhan. Iya kan? Kita hidup benar, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kita jumpa di kesempatan. Saya Walden pamit. God bless you. SBO News Entertainment.